Selamat pagi Bapak Ibu, kita bergabung lagi dalam sesi yang kedua di hari ini, pagi ini. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Pak Didik, Insinyur Didik Purwanto. Beliau adalah Ketua Umum PPISPI. Kemudian beliau juga Direktur Utama dari PT Kasa, Pengemukan Sapi di Lampung, dan Pak Syahrian Afi sudah bersama kami ya Pak, dari Jasindo. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Fakultas Peternakan pagi ini memoderatori sesi ini, yaitu tentang kerjasama dalam breeding, dan juga nanti dari Jasindo akan memaparkan tentang asuransi ya, karena ini kemarin seperti yang saya sampaikan di sesi yang sebelumnya di hari Jumat, bahwa untuk pembiakan sapi, untuk optimasi usaha itu kita salah satu strateginya adalah bekerja sama ya, atau dengan kemitraan, kerjasama. Nah ini nanti Pak Didik dan Pak Syahrian akan membagi pengalaman, share, dan ya mungkin bisa diskusi ya, apa kendala-kendala yang dihadapi peternak pada umumnya untuk dicari solusi. Jadi kalau makin banyak kepala yang berpikir, kita akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Ya baik, untuk tidak berlama-lama, monggo silakan Pak Didik ya, nanti diteruskan Pak Syahrian untuk memberikan materi. Setelah itu baru kita akan diskusi secara integratif, kira-kira begitu. Terima kasih. Suara saya belum bisa didengar ya, ini kelihatannya. Sudah Pak. Sudah ya? Jelas, ya. Iya, matur nuwun. Kalau gitu saya minta izin share, boleh share screen? Ya Pak. Masih belum ya? Belum, kalau share-nya belum keluar Pak. Mohon panitia atau host atau siapa yang ngatur. Ya, kami bantu Pak. Pun Pak. Terus, ya. Sudah bisa dilihat di layar? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah jelas. Ya. Iya, terima kasih. Kita memang saat ini harus memberikan effort ataupun upaya yang keras di dalam kita membangun budidaya sapi potong. Tapi yang berkelanjutan, karena memang hingga detik ini kita itu masih sangat kurang di dalam menyediakan kebutuhan daging nasional. Data menunjukkan bahwa kebutuhan daging kita itu hanya bisa dipenuhi dari produksi lokal, itu kurang lebih sekitar 58%. Sisanya itu kita harus mengambil dari luar. Dan kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, dari data menunjukkan bahwa semakin tahun semakin tinggi gap antara penyediaan dan kebutuhan yang harus disiapkan, maka kita bisa bayangkan sampai kapan satu saat kita akan kerepotan sekali
dan kita akan menjadi negara yang selalu didrive ataupun diatur sama negara-negara yang menghasilkan sapi dengan budidaya yang baik. Nah, apakah kita nggak mungkin? Seharusnya mungkin. Karena apa? Karena Indonesia ini kita bersyukur dilahirkan di negara yang tentunya dengan iklim dan kondisi yang memungkinkan untuk bisa mengembangkan industri peternakan. Nah, kita harus menyadari untuk merubah pola peternakan yang hingga saat ini itu masih konvensional, mau nggak mau harus berubah menjadi industri, mau nggak mau kita harus merubah menjadi satu usaha yang bukan seperti saat ini dan itu sudah berkembang begitu cukup lama, ternyata sesuai dengan dinamika di dalam industri sapi sudah tidak memungkinkan lagi kalau kita mempertahankan. Kita harus merubah yang konvensional itu menjadi industri atau diperhitungkan dengan cara dan budidaya yang memang secara ekonomi bisa terukur dengan baik supaya produktivitasnya bisa segera mengakselerasi tentang kemampuan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang itu. Memang ini bukan instan. Karena apa? Ya ini domestikasi, infrastruktur, sumber daya pakan, manajemen, budaya manajemen yang lama itu, kemudian tata niaga, kesiapan daripada sumber dayanya yang saat ini kita bareng-bareng kita bahas, dan kelembagaan yang tentunya semuanya harus berubah total dengan berorientasi kepada industri. Kalau tidak, kita pasti akan mengalami kesulitan. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya karakteristik sapi potong lokal ataupun kegiatan di sapi potong yang dilakukan saat ini. Kita lihat sapi-sapi lokal, Bu Fitri sama Bu Yuzul dan teman-teman UGM itu juga sudah banyak sekali mencoba meneliti dan melihat bagaimana sebetulnya keberadaan sapi lokal kita. Karakteristik yang terjadi yang saat ini itu usia pubertas itu luar biasa harus diperhatikan karena panjang gestasi dan umur melahirkan pertama itu lama. Ini karena memang status daripada manajemen dan pola pemberian pakan dan segalanya berbeda-beda. Ini kita bicara average. Dan sapi-sapi kita itu tidak menunjukkan perilaku estrus yang sama, sehingga calving intervalnya jadi panjang ya karena mereka dilakukan dengan cara pemeliharaan yang berbeda-beda, polanya beda, sehingga perilaku estrusnya itu akan berbeda-beda muncul dan bervariasi, akhirnya jarak antara kelahiran yang pertama, kelahiran yang berikutnya itu akan jadi panjang. Dan banyak sapi kita yang di Indonesia mengalami penurunan kualitas karena memang perkawinan yang tidak terstruktur. Jadi ada seleksi negatif. Kita tidak pernah memperhatikan dengan rinci. Tadi sepintas saya perhatikan beberapa video-video yang disampaikan di sebelumnya itu bahwa ternyata kita nggak punya recording yang bagus. Sehingga sapi kawinnya campur aduk. Nah, secara umum dipelihara secara tradisional dan hanya sebagai tabungan. Nah, kalau pas musim-musim dibutuhkan duit, dijual. Kalau enggak ya sudah dipelihara apa adanya. Dan penyebarannya enggak merata. Kalau kita lihat bahwa daerah-daerah padat penduduk malah banyak sapinya. Nah, kemarin kita juga bersama dengan teman-teman ISPI Jawa Tengah melihat itu bagaimana pada saat ada gejolak di Merapi, pakannya ribet semua itu, sapinya harus dievakuasi dan pakan-pakannya harus disiapkan dengan baik. Nah, secara ekonomi itu ada satu hal yang perlu diperhatikan. Constraint ekonomi itu akhirnya bahwa itu nggak menarik livestock di perbankan. Perbankan itu nggak menarik. Bahkan nanti kalau selalu di dalam asuransi pun juga tidak bisa seperti asuransi di bagian manufacturing. Nah, ini yang perlu nanti kita berbicara. Dan apa secara ekonominya bahwa return on investment-nya. Jadi kalau kita punya
dihitung secara investasi gitu lama untuk mengembalikan modal-modal yang kita tanamkan di situ. Dan memang lebih complicated, lebih sophisticated atau lebih rumit. Tetapi bukan berarti itu nggak bisa. Ini yang saya selalu bilang, bisa. Ini tahun ke-34 di industri sapi ini saya. Sejak tahun 86 saya bergelut di sapi. Bisa, hanya memang orang yang mau concern untuk menyiapkan konsep yang bagus ini yang perlu dicari. Nah, aspek budaya itu kita harus rubah budaya teknis, bagaimana manajemennya yang tadi, infrastrukturnya juga harus dibuat. Jadi jangan kandang di belakang rumah, kemudian di bawah-bawah pohon, atau kalau enggak dicentang di mana-mana, ini yang harus dirubah. Nah, kita sumber daya manusia, para peternaknya harus disiapkan untuk mempunyai pola pikir industri. Nah, ini mau nggak mau, di luar negeri, di daerah-daerah negara-negara lain sudah berubah semua peternaknya, berpikirnya industri. Nah, pakan, ya ini teman-teman, ini saya kemarin memberikan konsep harus punya bank pakan, tapi menggunakan sumber daya lokal supaya lebih efektif dan efisien. Jangan membayangkan yang sudah seperti negara maju dan kita nggak siap dan mahal malah. Nah, secara ekonomis dan sumber pendanaannya memang harus siapkan. Maka terima kasih kalau ada Jasindo sekarang hadir. Cobalah ditengok ini, bahwa itu juga mempunyai peluang bisnis, tidak dibiarkan begitu saja petani bergelut, padahal 58% masih disuplai dari para petani, ya nggak bisa kalau nggak disupport. Nah, oleh karena itu kita perlu membentuk satu usaha yang visible dengan digunakan visibility-nya harus bagaimana, dan kemudian yang berkelanjutan. Dan ini harus menjadikan keputusan strategis dari semua stakeholder. Siapa stakeholdernya? Kita semua, baik itu akademisi, petani langsung, pemerintah ada di situ, perbankan ada di situ. Kita menggabungkan kekuatan kita untuk menyusun satu pola yang bisa sustain. Dan kita tahu memang sapi betina itu berisiko lebih tinggi terhadap variasi kondisi lingkungan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Sekali lagi, karena ada constraint-constraint inilah yang kita harus rubah. Constraint-constraint itu kita persempit untuk menjadi peluang. Nah, waktu itu Presiden di dalam Jambore Peternakan itu sudah ngomong itu. Jadi kalau supaya kita efisien, petani harus diberdayakan, peternak itu harus dinaikkan levelnya, maka dia harus membentuk satu pola bisnis yang berkorporasi, membentuk kelompok, membangun peternakan dari hulu sampai hilir. Karena kalau enggak, mereka enggak kalah terus gitu. Nah, ini harus dibentuk. Dengan begitu ongkos atau produksinya atau biayanya akan lebih murah dan keuntungannya lebih efisien. Nah, lebih bagus lagi kalau gabungan-gabungan itu sehingga menjadi satu bisnis yang jumlahnya ribuan itu untuk menekan biaya. Karena kalau masing-masing sendiri-sendiri gitu pasti ya kita kalah selalu bersaing, gampang sekali dirobohkan. Tapi kalau udah menyatu, wah itu menjadi kekuatan yang nggak bisa disepelekan gitu. Nah, apa tujuannya Pak pada itu Pak Presiden itu? Ya, memang mau nggak mau dengan adanya korporasi itu akan terjadi peningkatan kapasitas peternak dan kelembagaan peternak menjadi korporasi ini korporasi ya, dan bisa korporasi itu bisa dalam bentuk koperasi atau kelompok boleh. Korporasi itu gabungan itu. Dan akan memperkuat sistem peternakan dari hulu sampai hilir. Jadinya kuat. Mereka akan menjadi satu supply chain yang kuat. Dan ini akan memperkuat kapasitas petani untuk dia bisa mempunyai posisi tawar dalam informasi, kemudian dalam teknologinya, dia bisa mengakses itu sarana prasarana, bahkan kepada bank. Kalau dia sendiri-sendiri tidak diperhatikan, tapi dengan kelompok itu mempunyai kekuatan, banknya nengok. Pasti nanti asuransi juga mau, tapi kalau sendiri-sendiri kurang menarik. Nah, yang penting juga akan mendorong adanya kita bisa mengadaptasi inovasi dan teknologi yang saat ini sudah berkembang, kita kalah. Nah, sebetulnya ilmu ada banyak, Bu Fitri itu saya tahu bergelutnya luar biasa di dalam ilmu-ilmu tentang pengembangan peternakan, terutama sapi potong dan teman-teman UGM. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, komoditas, dan kemampuan kekuatan
kemampuan daya saing itu terbentuk kalau kita berkorporasi. Kalau sendiri-sendiri gampang lah, itu gampang dipatahkan. Dan ini meningkatkan nilai tambah peternak. Dan akhirnya secara taraf hidupnya, secara ekonomi pasti akan naik karena memang usahanya jadi punya nilai ekonomi yang bagus. Nah, ini akhirnya harus dibentuk dalam bentuk usaha yang kolektif. Kita nggak bisa sendiri-sendiri kolektif. Itu yang paling penting. Di New Zealand, saya kira kita tahu bagaimana peternakan sapi perah di sana hebat. Itu ternyata bukan private, itu ada kelompok-kelompok petani yang kuat dan itu mempunyai bargaining posisi yang luar biasa untuk menentukan semua kebijakan-kebijakan tentang peternakan sapi perah di sana, dan itu ternyata dari petani-petani yang menyatu dalam satu kelompok. Nah, makna bisnis kolektif ini adalah sebuah organisasi atau asosiasi bisnis, sekali lagi bicaranya adalah industri yang dibentuk oleh beberapa petani atau beberapa orang. Itu bisa saja yang punya profesi petani, yang pedagang, karena tadi dari hulu sampai hilir petani atau peternak di bidang yang sama atau yang berkaitan, itu menyatukan kemampuan dan sumber daya bersama-sama untuk mewujudkan usaha agar bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki itu untuk mencapai keuntungan yang optimal dan terus bisa bersaing di pasar karena memang efisiensinya terjalin tinggi banget. Nah, apa saja sih kalau kita lihat sumber daya yang harus dikembangkan yang ada itu, contohnya ya dana. Kita punya dana sebetulnya, dana kita itu ada. Itu digabungkan, mungkin kalau sedikit nggak bisa, tapi kalau rame-rame bisa lebih gede. Sumber daya manusia, tenaga kerjanya, tadi Bu Fitri bilang, banyak tenaga-tenaga ahli, hanya memang kita ini jalan sendiri-sendiri. Ada yang hebat di pakan, tadi menyiapkan pakan konsentrat yang silas, konsentrat yang menggunakan bermacam-macam teknologi yang saat ini, bisa menggunakan pengawetan, menggunakan limbah. Nah, ini sumber daya yang punya masing-masing disatukan untuk menjadi satu kekuatan, dan masing-masing tadi Bu Fitri bilang kalau kepala banyak itu idenya luar biasa komprehensif. Nah, sumber pengetahuan bisnis, ada yang mengerti pasarnya, ada yang mengerti budidayanya, ada yang mengerti tata niaganya, digabungkan sehingga menjadi kekuatan. Nah, satu hal yang penting, sumber daya pendukung alam kita ini nggak termanfaatkan dengan baik kalau kita hanya jalan sendiri-sendiri. Nah, sekarang harus dirubah pola pikir kita. Kalau jalan sendiri, pengetahuannya ya cuma tahu ladang pengembalanya cuma segitu. Tapi tidak bisa mengerti bahwa sebetulnya kita punya sumber daya alam yang melimpah, khususnya untuk sumber pakan, teknologi pakan, pengawetan pakan, bagaimana memanfaatkan sumber daya pakan di musim-musim yang hujan, paceklik tidak mengalami masalah. Ini perlu. Nah, saya kira sumber daya lain seperti kelembagaan, pasar, tata niaga itu harus memang disusun secara rapi. Nah, akhirnya apa ini tujuannya? Akhirnya mengoptimalkan terjadi sumber daya yang dimiliki oleh anggota itu optimal. Jaringannya jadi luas, jadi kenal. Seperti ini kita kenal. Jadi contohnya saya di sini, nanti kalau butuh, saya nggak bisa beli jual sapi Pak Didi, saya bisa menjadi partnernya, atau saya bisa, karena saya ketua Gabus Pindo, saya bisa hubungkan dengan teman-teman yang ada di lokasi sana. Nah, akhirnya jaringannya luas, gampang memasarkan, gampang untuk bisa bekerja sama, efisien usahanya. Dan akhirnya pada saat seperti itu, banknya ngelirik, asuransinya ngelirik, wah saya butuh ini untuk menjadi mitra saya biayain, karena bank maupun Jasindo kalau nggak ada mitranya ya nggak bisa, nggak ada nasabahnya ya nggak bisa operasi, bubar itu, nggak ada mau menggaji karyawannya nggak bisa. Dan akhirnya di pasar kita punya daya saing. Kalau dihadapkan petani satu-satu dengan orang yang sudah industri besar ya itu namanya nggak baik, pasti terjadi masalah. Tapi kalau kita berkolaborasi maka itu akan luar biasa. Kita mempunyai posisi yang tawar yang sama. Nah, ini ilustrasinya seperti ini sebetulnya. Jadi aset bisnis kolektif itu kandang-kandangnya memang bisa dalam bentuk koloni. Karena apa, lebih efisien kalau kita pelihara 2 ekor. Ya tergantung ini hanya contoh saja. Bisa saja berapa yang memungkinkan dikelompokkan itu. Sehingga kalau mau ngasih pakan, mau membangun fasilitas yang lain karena berdekatan dan itu
ternaknya ngumpul itu jauh efisien. Jangan dibayangkan dulu apa harus satu kandang. Mungkin kita bentuk kawasan dari 10-10 tapi berdekatan sehingga bangun bunker silo di situ bisa efisien. Nah, di sini akhirnya teknologinya bisa lebih terikat dengan satu kondisi yang nggak saling berjauhan. Peralatan kita kalau kita pelihara 2 butuh alat mengaduk pakan, alat mencampur pakan, dibandingkan dengan kita mungkin ngelompok di situ, ya lebih efisien, alatnya bisa digunakan secara optimal. Sumber daya manusianya, skill-nya itu juga bisa lebih termotivasi. Jadi enggak tadi yang Bu Fitri itu satu kepala dibandingkan dengan pemikiran banyak kepala kan berbeda. Nah, modal usahanya kalau kita cuma satu-satu, tapi kalau bergabung itu menjadi efisien. Nah, ini yang paling penting. Tadi sebelumnya ada video tentang administrasi, recording. Nah, kalau 1-2 orang, tapi kalau kelompok, administrasinya lebih bagus, rapi, nah itu pasti akan bisa akuntabilitasnya ataupun perhitungannya lebih bisa terstruktur rapi. Ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam bangun usaha bersama atau kolektif korporasi tadi itu? Bisnis ini harus dibangun dengan niat yang baik dan tujuan yang baik. Jangan macam-macam, nggak boleh ada yang harus niatnya baik. Dan harus punya kelembagaan organisasi itu jelas. Jadi siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi katakanlah bendaranya, siapa yang menjadi bagian, ini harus disusun rapi. Supaya tugas di dalam masing-masing itu berjalan dengan simultan dan bagus. Dan ini pada saat meletakkan jabatan itu harus jelas. Si A, si B, si C-nya tanggung jawabnya jelas dan di stated di dalam satu kesepakatan ada MOU-nya atau ada buku panduannya, semua melakukan sesuai dengan tugas tanggung jawabnya itu. Nah, kemudian ditentukan mau apa ini kita, skalanya mau berapa, apa saja jenisnya. Nah, kemudian kita siapkan tempat, berikan tempat yang tepat. Jadi the right man on the right place. Tempatkan orang-orang itu pada posisi yang memang sesuai dengan kemampuan dan dia punya keahlian. Nah, satu yang penting, kalau sudah itu, cara ngitung pembagian usahanya harus jelas dituangkan dalam satu anggaran. Jadi jangan dibayangkan anggaran dasar yang apa ribet. Yang penting ada kesepakatan tertulis cara baginya bagaimana dan itu disepakati semua. Jadi jangan dibayangkan, wah apa bisa petani bikin, sederhana bisa dipandu, yang penting bisa digunakan untuk alat kontrol. Nah, laporannya juga gitu, bikin laporan yang ini, karena nanti kalau sudah jadi industri, untuk mengajukan ke bank, untuk kita harus, karena kita harus taat pajak, itu pasti harus ada pola laporannya, ini disusun. Nah, ini saya kira sumber daya kita udah cukup. Kalau kita punya laporan yang bagus, perbankan juga bisa melihat, oh layak, karena pantas ini. Dan kemudian kita harus berbadan hukum. Kalau berbadan hukum, kalau maju mau jasindo, mau perbankan, dia akan lebih yakin memang pantas karena mereka ada teknis bank-bank teknis ataupun kebutuhan regulasi dia yang harus memang dipenuhi, diantaranya berbadan hukum. Nah, konsep saya mau sampaikan, akhirnya ini ada konsep kemitraan yang saya tahu bahwa asuransi itu kalau suruh membiayai budidaya banyak yang nggak mau karena panjang. Nah, kita harus punya konsep kemitraan yang memungkinkan ataupun kolektif yang memungkinkan yang bisa dibiayai dan itu tidak membebani, tidak menakutkan bagi sumber dana maupun yang memberikan jasa asuransinya. Dasarnya tetap adalah industri profesional. Kalau kita mau membangun kemitraan itu jangan CSR, jangan hanya itu kayak apa itu ke sosial, kita harus bisnis, kita berhadapan dengan bank harus bisnis, berhadapan dengan siapapun bisnis, harus itu, karena kalau enggak CSR itu cuma sebentar, hanya lip service saja supaya kelihatan secara politis, ini yang harus dibuang. Nah, kedua harus relevan dengan tuntutan saat ini, harus jangan waduh petani diajak 4.0 yang kita itu sudah buktinya ini kita adalah merupakan harus korban 4.0 dengan IT, kita sekarang ya apa melakukan dengan virtual. Kita nggak bisa lepas dari HP. Nah,
kita harus sadar kebutuhan customer kita, konsumen pasar kita tuh berubah. Jadi tidak seperti dulu, butuh servis. Jadi bukan hanya beli barang sapinya seperti ini, dan sekarang dia tahu pakannya apa sih, karkasnya bagaimana, cara peliharanya bagaimana, itu sudah menjadi tuntutan. Halalnya bagaimana, nah itu informasi itu dibutuhkan oleh para pelanggan. Dan itu harus beradaptasi dengan IT. Kita mau nggak mau. Nah ini yang paling penting ya. Nah kita harus mengkoneksikan antara hulu sampai hilir. Pak Jokowi Presiden, hulu sampai hilir harus dikoneksikan. Petani harus tahu itu. Jangan berbicara cuma bagian ngangon sapi yang dipelihara ini aja. Akhirnya kita nggak ngerti bahwa sebetulnya rantainya itu nggak bisa terlihat dengan jelas, harus terhubung dan saling menguntungkan, mitra yang mempunyai posisi tawar yang seimbang. Jadi kalau kita kelompok ini bermitra dengan bank, dengan jasindo atau dengan asuransi, harus dilihat sama, setara dan saling menguntungkan. Tidak dicurigai, tidak yang satu merasa selalu ingin dikontrol dan tidak diberikan kewenangan yang lebih seimbang. Nah, ini korporasi di tingkat peternak ini harus dapat dimaknai sebagai upaya mengembangkan model bisnis melalui konsolidasi peternak, lahan, dan manajemen usaha peternakan. Maksud saya apa sih? Kita itu kadang-kadang lupa, di sekitar kita itu ada sumber daya yang memang harus dioptimalkan. Kalau pada musim hujan kita tidak terlalu peduli, ya pakan gampang. Tapi pada saat kemarau kebingungan, nyari pakan sampai kemana-mana. Kenapa kita tidak mengoptimalkan itu, kita bentuk dalam bentuk silase, kita bisa mengambil bahan baku apa yang pada saat itu ada, disimpan untuk musim paceklik. Nah ini yang harus dimaknai sebagai upaya mengembangkan model bisnis yang konsolidasi peternak dan lahan manajemen dalam satu kondisi yang benar-benar mengoptimalkan sumber daya lokal. Jadi jangan berandai-andai dengan yang jauh-jauh, contohnya kita harus pakai bungkul kedelai, import, tapi sumber protein lain bisa dimanfaatkan. Nah, akhirnya bisa mampu memperkuat kelembagaan peternak dan akhirnya posisi tawarnya naik. Akhirnya memberi nilai tambah bagi petani itu daya saingnya kuat. Nah, ini tujuan kita adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kita kan nggak mau petani itu terus gitu-gitu aja. Masa nggak mau berubah? Saya sangat concern untuk masalah ini sebetulnya. Dan itu saya perjuangkan kemana-mana. Petani harus diberi tempat dan ruang yang cukup untuk bisa dihargai. Apapun yang terjadi, Indonesia masih 58 tergantung dari sapi-sapi lokal, 58%. Tetapi ini yang perlu diberdayakan supaya naik presentasinya keuntungan petani. Pak Didik, suaranya tiba-tiba menghilang. Ya, sampun, sudah. Sudah ya, maaf, ini ya, salah satu bagian yang. Nah ini yang konsep PIR terpadu itu saya menyampaikan ini kemarin di seminar nasional juga saya sampaikan. Kenapa? Selama ini ketergantungan kita suplai bakalan impor begitu besar sehingga sangat rentan terhadap ketidakstabilan suplai. Jadi kalau seperti sekarang ini lagi shortage di luar, harganya naik. Kemudian pada musim hujan dia petani sana nggak mau jual sapi, harganya naik. Nah untuk itu perlu terobosan program yang bisa menjamin daripada stabilitas suplai. Jadi kalau sudah berkorporasi, suplai and demand-nya itu harus jalan. Jadi kalau sudah dijual harus masuk lagi supaya efisien. Nah kita sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam kerjasama PIR dan segala-galanya itu. Tapi ada hal yang kita perlu sebetulnya. Memang petani kita sudah teruji dalam melaksanakan program PIR, sudah teruji, saya tahu itu. Ini merupakan modal sebenarnya yang kuat untuk dikembangkan program yang selanjutnya. Tetapi program ini harus mulai diimprove, bukan yang seperti itu dulu. Dan saya nggak mau itu semua program CSR.
Kalau industri menguntungkan, semua akan masuk gitu. Sehingga program itu harus bisa efektif dan sustain ataupun berkelanjutan. Apabila masing-masing pihak bekerja sama dan ada benefit masing-masing dalam kerjasama itu. Nah, ini perlu dicari satu terobosan rumusan apa yang bisa saling menguntungkan sehingga dia bisa sustain dalam bentuk kolaborasi yang profesional. Ini yang saya tawarkan, biar itu terpadu. Jadi ya kita siapa saja stakeholdernya, pemerintah ada di situ, petani ada di situ, swasta yang memang bergerak di bidang industri sapi potong ada di situ. Kalau saya bilang swasta, bisa feedlotters, bisa yang industri daging, olahan, dan macam-macam itu. Nah, saya memang membedakan adalah di peternakan budidaya. Di budidaya ini, di dalamnya nanti kalau kita dalam satu kawasan itu, ada juga kelompok yang memang dia berkonsentrasi untuk menyiapkan pakan. Jangan dibayangkan pabrik pakan yang sophisticated atau yang rumit. Kita di situ menyiapkan, kita tahu ruminansia itu punya kelebihan bisa dimodifikasi dengan dimanipulasi karena dia bisa mensintesis sendiri kebutuhan protein dan segalanya. Ya pakan-pakan bisa di sini sumber daya kita. Nah, di sini ada kelompok yang mempersiapkan. Yang dia pasarnya adalah yang bagian budidaya ini. Di sini di budidaya. Nah, nanti ada kelompok lagi, peternak yang membesarkan. Jadi kalau yang membesarkan, karena tahu budidaya itu panjang 1,5 sampai 3 tahun, tapi ada yang bagian setelah hasil anak, kemudian dia lepas sapi, kemudian dibesarkan. Yang pembesaran ini mungkin bisa sampai kepada sapi yang siap digemukkan. Ini bisa dilempar ke off-taker ataupun di feedlot untuk digemukkan. Nah, sehingga periodenya nggak panjang. Ini juga bank akhirnya membiayainya dari perbankan nggak terlalu panjang karena memang dipotong-potong. Nah, semua ini kalau karena ini ada sapi, ini budidayanya, kemudian ini hanya pembesarannya, kemudian di sini adalah kelompok yang memang tinggal menggemukkan. Kemudian ini semua ada bagian kelompok lain yang dia punya kegiatan itu membuat pupuk organik. Dia nggak akan terjadi kecemburuan. Saya nggak punya sapi, nggak apa-apa. Saya akan doakan dan saya support supaya di bagian-bagian yang budidaya, pembesaran maupun yang penggemukan ini sapinya sehat terus dan banyak. Karena saya dapat suplai pupuk. Nah, pupuknya ini juga dibiayai oleh perbankan. Banknya harus membiayai ini. Kalau memang itu pasarnya kemana? Petani yang ada di situ. Nah, pertanian sekarang ini kita kerepotan sekali. Kan kita bisa di-riskment itu, ditingkatkan kualitas pupuknya. Nah, petani ini dia senang karena pupuknya mungkin chemicalnya semakin mahal dan sulit. Tapi kalau ini ada terus di dalam satu kawasan, nanti dia bisa memproduksi industri pertaniannya dengan efisien. Nah, limbahnya dipakai kemana? Atau hasil sampingnya? Masuk ke pabrik pakan. Ini kalau dikembangkan menjadi satu pola kemitraan terpadu, itu akan menjadi kuat. Pemerintah juga ngontrolnya itu enak, ada bagian-bagian kecil-kecil, tidak semuanya. Bank juga membiayainya tidak sepanjang lebih dari 2-3 tahun, tapi dipotong-potong di bagian-bagian operation, pasarnya juga terjamin karena ini saling mengait, maka secara pembiayaan juga akan lebih secure, termasuk daripada asuransi. Nah, asuransi ini kan menjamin. Kadang-kadang kan ya minta maaf, ribetnya minta ampun. Tapi kalau ya saya tahu itu untuk safety. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, dia mungkin tidak terlalu risikonya nggak terlalu ribet, tidak terlalu menakutkan karena dipotong-potong bagian-bagian ini. Nah, ini dikelola dalam satu bisnis korporasi tadi bisa, bahkan kalau perlu saya bercita-cita ini menjadi satu multi usaha yang ada di kawasan di mana dikelola holdingnya oleh di kelompok-kelompok tani itu yang membawai ada bagian yang pengemukan, ada bagian pakan, ada bagian pembesaran, ada bagian pupuk. Ini dikelola seperti
satu holding gitu. Walaupun istilahnya holding menakutkan, bisa dikelola. Ini yang terjadi di beberapa di luar negeri, petani itu mempunyai kemampuan dan daya tawar yang sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya dikembangkan dan nanti dari asuransi bisa memberikan memberikan jaminan dan dengan cost yang memungkinkan, saya kira kita tidak harus takut bahwa kita hidup di negara Gemaripah Loh Jinawi yang tentunya harus mempunyai potensi yang luar biasa untuk mengembangkan sapi potong. Australia itu tidak sesubur Indonesia, tapi kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada miss di dalam proses yang kita harus di dalam proses potong industri ini yang kita harus selesaikan. Saya yakin bahwa kita itu bisa. Terima kasih Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu diskusinya nanti. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik. Saya kira sangat menarik ya. Beliau sangat bersemangat ini kalau membicarakan tentang membangun peternakan yang sustainable. Jadi tidak mungkin mengubah banyak mindset, memang sudah harusnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan dari Jasindo pemaparan dari Pak Syahran Afi. Ini yang saya menarik itu Pak Syahran. Jadi sebenarnya yang diinginkan asuransi, bukan diinginkan sih, yang sesuai gitu tuh peternak yang seperti apa itu ya. Artinya yang efisien, yang efisien. Jadi itu menjadi poin penting penilaian. Nah, bagaimana ini kan dari pihak lain ya, artinya pihak lain melihat dunia peternakan itu seperti apa, peternak itu harus bagaimana. Nah, ini mohon untuk bisa memberi pencerahan ini untuk kami semua. Saya juga selalu ingin belajar untuk melihat itu dari semua aspek. Selanjutnya monggo Pak Syahran. Baik, terima kasih Bu Fitri Mastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya mengisi acara ini. Jadi kami tadi sudah mendengarkan paparan dari Pak Didik ya, Pak Insinyur Didik ya. Jadi memang begini Bu, kalau secara umum nanti saya akan menjelaskan kriteria seperti apa. Halo? Ya Pak. Ya, kriteria seperti apa yang menurut kami sangat optimal untuk dapat diikutsertakan dalam program asuransi usaha ternak sapi ya Bu ya. Saya izin untuk bisa share dulu Bu, nanti saya masuk ke dalam penjelasan dan Silakan, ada korelasinya terkait dengan paparan dari Pak Didik tadi Bu ya. Saya izin share dulu. Oke, sudah terlihat ya, Bu? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini merupakan satu paparan yang standar di kami Bu dari Asuransi Jasindo terkait untuk masalah sosialisasi program asuransi usaha ternak sapi Bu ya. Nah, jadi sebagai informasi kami melaksanakan program asuransi usaha ternak sapi ini memang didasarkan adanya surat penugasan dari Menteri BUMN Bu nomor S314 MPU 25 tahun 2016. Kemudian juga didukung adanya surat Kementerian BUMN, kemudian ada juga surat penugasan dari Menteri Pertanian dan didukung Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 Bu serta legalitas kami berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 38 ayat 1. Jadi kalau berdasarkan dasar legalitas ini kami menyatakan diri bahwa kami adalah satu-satunya asuransi yang memang ditunjuk oleh negara, oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal untuk memberdayakan petani, melindungi petani atau peternak dengan beberapa program asuransi yang sudah dirilis atau di launching oleh Jasindo.
Kemudian ada juga Bu, ditambah lagi legalitas kami berdasarkan Kepmen nomor 01, 03 dan juga 04 ya Bu, seperti itu. Nah, tadi sudah saya paparkan, legalitas kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 19. Jadi asuransi pertanian adalah salah satu dari 7 instrumen perlindungan petani dari kerugian akibat gagal panen. Jadi sebelum dikeluarkannya asuransi atau dikeluarkannya undang-undang ini, memang kalau kita berbicara tentang gagal panen, biasanya ini kalau tidak dimodali oleh pemerintah setempat atau mungkin petani akan mengeluarkan dana tambahan lagi untuk bisa memulai proses produksi atau memulai proses budidaya ulang kembali baik itu dari tanaman padi maupun juga dari ternak seperti itu. Nah, bagaimana Jasindo dapat berperan dengan adanya dasar undang-undang ini, yaitu kami adalah memberikan ganti rugi yang menjadi modal kembali apabila terjadi gagal panen ataupun ternak mati, ya. Jadi ketika kami membayarkan klaim, maka dengan harapan petani atau peternak bisa mendapatkan modal membeli kembali bibit atau membeli kembali sapi yang sudah meninggal tersebut, seperti itu. Nah, manfaat yang secara umum dapat kami berikan kepada peternak, yaitu karena kita konteks di sini adalah peternak, yang pertama adalah usaha tetap lancar, Bu, ya. Usaha tetap lancar apabila sapi atau kerbau mati dan hilang, ya. Kemudian yang kedua, adanya aksesibilitas kepada sumber pembiayaan. Nanti saya akan menjelaskan kepada sumber biaya seperti apa konsepnya. Kemudian meningkatkan pendapatan atas berhasilnya usaha ternak sapi atau kerbau, seperti itu, ya. Nah, kalau kami berbicara mengenai premi dan juga berapa peternak yang berpartisipasi dengan program AUTESKA ini, kalau kita melihat dari 2016 cascading juga sampai dengan 2019 ini memang sudah ada beberapa peningkatan Bu, seperti itu. Walaupun memang di tahun 2018 ada penurunan, tapi di tahun 2019 ini meningkat kembali Bu, seperti itu. Ya. Di tahun 2019 kami kemarin sudah meng-cover ada 140.190 ekor sapi ya Bu ya, yang dapat masuk dalam kategori program AUTSK yang dengan skema subsidi dari Kementan, seperti itu. Dan sampai dengan tahun 2019 sudah terdapat 27 provinsi dan 280 kabupaten yang ikut berpartisipasi dalam hal program asuransi usaha ternak sapi komersil atau bukan kerbau ya, seperti itu. Oke. Nah, ini menariknya Bu ya di Jasindo Bu ya. Jadi begini, walaupun memang secara premi perbandingannya dengan klaim dapat dilihat di sini bahwa memang proporsi klaim kami jauh signifikan lebih tinggi ketimbang dengan premi yang kami dapatkan. Karena kami di sini selaku pelaksana program dari negara atau dari pemerintah, kami di sini tidak semata-mata mencari profit, Bu, tapi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19, bagaimana kami dapat memberikan proteksi seluruhnya kepada peternak ataupun petani, walaupun memang kalau segi bisnis kami walaupun badan usaha milik negara, tapi memang kami tetap tetap dituntut untuk dapat mendapatkan progres positif dari setiap bisnis yang kami lakukan. Namun khusus untuk produk-produk agribisnis, kami di sini semata-mata ingin melindungi peternak ataupun petani. Jadi dapat dilihat di sini paparan kami Bu, dari 2016 sampai dengan 2019, tingkat klaim kami sebenarnya cukup tinggi ketimbang dengan premi yang kami dapatkan. Dan klaim yang tertinggi kami dapatkan di 2018 Bu ya, kami shortfall atau minus 24,48 M ketimbang dengan premi kami hanya 17,735. Seperti itu. Nah, apakah dengan dasar 3 tahun ini kami terus-menerus menderita loss atau menderita klaim lebih tinggi? Sebenarnya enggak. Kami ada melakukan beberapa perbaikan, baik itu dari skema bisnis, kemudian juga ada skema hulu dan hilir yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Didik. Dan di tahun 2019 kemarin memang kami sudah melakukan beberapa perbaikan khususnya terkait beberapa proses dari peternak yang sekiranya memungkinkan untuk dilakukan mitigasi risiko, Bu. Seperti itu. Sehingga pada tahun 2019 kami membukukan premi yang relatif lebih tinggi ya. 28 miliar ketimbang klaimnya itu 21,6 miliar.
Tapi kalau kita akumulasikan dari 2016 sampai ke 2019, kami masih ada shortfall minus di 40,6 miliar seperti itu. Nah, ini merupakan breakdown Bu, atau kami bisa pecah lagi total penyebab klaim kami seperti apa. Dan yang paling dominan berdasarkan data Jasindo yaitu 79% dikarenakan mati karena sakit Bu. Ya, dan sisanya itu hanya minoritas saja 3%, 1%, dan 1% akibat mati kecelakaan, mati melahirkan, pencurian, ya pencurian 3%, serta adanya potong paksa. Oke. Kalau kita berbicara tentang value, ya mati karena sakit ini nilainya 58,9 M, kemudian mati karena kembung ini 11,8 M, ya. Jadi relatif kami lebih tinggi mati karena sakit Bu ya, seperti itu. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, di sini adalah paparan rasio kematian di seluruh provinsi pelaksana AUTSK ya, di atas 2%. Jadi kalau kita berbicara tentang loss ratio, kami memang di sini rasio kematian selama 3 tahun kurang lebih 4,75%. Nah, berdasarkan rasio ini, kalau kita berbicara tentang asuransi komersil, artinya asuransi usaha ternak sapi yang memang premi 100% swadaya oleh peternak, dari Jasindo menerapkan premi 4,75% Bu, terkait untuk pelaksanaan AUTSK yang non subsidi, artinya keseluruhan premi dibayarkan oleh peternak seperti itu. Kalau kita bicara tentang harga pertanggungan ya, jadi begini, di asuransi usaha ternak sapi kami memang mengakomodir khususnya untuk yang subsidi pemerintah, harga pertanggungan standar yang disetujui oleh Kementerian Pertanian sebesar 10 juta rupiah. Nah, dengan dasar itu, maka ketika pertimbangan premi 4,75%, maka premi yang swadaya diberikan oleh peternak sebesar 475.000. Dan angka ini secara psikologis menurut kami adalah angka yang cukup besar dapat diterima oleh peternak seperti itu. Dan tadi sudah dipaparkan Pak Didi juga, ada skema proses hulu dan hilir, yaitu mungkin tadi bisa mencuplik juga dengan paparan Pak Didi ya. Di kami ini memang ada beberapa skema yang tengah kami rencanakan Bu, khususnya untuk beberapa program asuransi pertanian lainnya selain ternak Bu ya. Kalau untuk BUMDes kebetulan kami baru saja rapat dengan Biro Perekonomian di Pemda kemarin waktu hari Jumat. Jadi skema yang kami tawarkan seperti ini Bu. Kami menggadang para BUMDes ya, para badan usaha milik desa yang bisa membiayai atau sebagai penjamin kepada pihak perbankan untuk bisa mendapatkan kredit KUR Bu, kepada petani-petani binaannya di bawah BUMDes seperti itu. Nah, kemudian apabila dimungkinkan ada stakeholder lainnya yang mampu memberikan semacam pelatihan atau semacam training kepada para peternak untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada ternak-ternak sapi tersebut. Misalkan pakan yang baik itu seperti apa, kemudian juga bagaimana cara membudidaya yang baik sehingga meminimalisir sapi-sapi peliharaan mereka ini menderita sakit Bu, seperti itu. Tadi di awal pada video intro pelatihan kita pada hari ini saya sudah melihat ada beberapa dari Fakultas Peternakan yang memberikan semacam edukasi bagaimana cara mengelola atau membuat ya pakan yang baik sehat ya dengan cara yang lumayan sederhana tapi juga dalam artian bisa mengoptimalkan pertumbuhan sapi, kemudian juga meminimalisir sapi-sapi tersebut menderita sakit ya. Jadi artinya stakeholder ini baik itu dari UGM nanti bisa memberikan pelatihan, artinya akan menimbulkan suatu sinergi ya Bu ya antara BUMDes, peternak juga perbankan ya. Dari perbankan dia akan yakin mengucurkan kreditnya karena di sini sudah ada BUMDes berdiri di depan para peternak sebagai penjamin terhadap bagaimana kredit yang sudah dikucurkan dapat dikembalikan kepada pihak bank dengan bunga KUR yaitu sebesar 6% per tahun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pihak BUMDes juga tidak akan merasa khawatir apabila peternak-peternak yang mendapatkan kredit dari perbankan tidak sanggup membayar ya kredit yang sudah dikucurkan oleh perbankan. Nah, skema yang kami tawarkan seperti ini.
jika perbankan memberikan kredit sebesar 25 juta kepada peternak dengan proyeksinya adalah pembelian 1 ekor sapi jantan dan juga 1 ekor sapi betina, seperti itu. Kemudian dalam hal ini kalau kita bicara konteksnya tentang asuransi usaha ternak sapi subsidi, Bu, ya, maka yang bisa disubsidi hanyalah sapi betina saja, Bu, seperti itu. Nah, nanti saya lanjutkan lagi tentang mekanisme ini. Jadi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana tadi jaminan-jaminan apa saja yang sudah saya sampaikan. Mungkin saya akan coba langsung seperti ini. Khususnya untuk asuransi ternak sapi ya, untuk yang subsidi. Jadi ada beberapa kriteria, Bu, di sini. Yang pertama adalah sapi betina dalam kondisi sehat, ya, minimal umur 1 tahun dan juga produktif. Kemudian ternak dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan SKKH ya, surat keterangan kesehatan ya dari dokter hewan. Ada identitas ternak ya, Bu, ya, berupa IRTEK atau kalung. Nah, IRTEK ini dapat kami sediakan. Kemudian sapi atau kerbau didaftarkan paling banyak 15 ekor per nik per tahun. Ya, jadi dulu, Bu, ya, pada saat awal asuransi usaha ternak sapi ini kami launching tahun 2016, dulu Kementan atau Kementerian Pertanian ini tidak memberikan secara spesifik berapa batas yang diperbolehkan satu peternak ya untuk mendaftarkan AUTS-nya, mendaftarkan sapinya. Dulu ada satu peternak yang karena dia skalanya menengah, dia mendaftarkan 25 ekor gitu. 20 ekor pada satu peternak, dan akhirnya ketika kita berbicara di sini konteksnya adalah melindungi peternak kecil, maka sudah mulai dibatasi satu peternak maksimal hanya 15 ekor ya per nomor induk keluarga per tahun. Kemudian juga diutamakan peserta yaitu adalah si komandan atau sapi indukan wajib bunting ya. Karena di sini kami setuju dengan Kementan, harapannya adalah ketika sapi-sapi yang memiliki potensi bisa menelurkan generasi-generasi sapi berikutnya. Artinya memang kita ingin peternak ini secara secara terus-menerus bisa menghasilkan selain dari ruminansianya atau hasil produksi dagingnya, tapi dia juga bisa menghasilkan keturunan-keturunan sapi lainnya yang juga dapat dibesarkan, sehingga entah itu bisa dapat dijual atau mungkin diternakan lagi gitu, Bu, untuk mendapatkan pendet-pendet lainnya, seperti itu. Nah, kemudian tentang harga sapi, tadi sudah saya paparkan bahwa sesuai dengan bicara hitungannya adalah standar nasional yang berdasarkan hitungan Kementan, satu sapi dihargai 10 juta per ekor per tahun, dengan jangka waktunya adalah 1 tahun, Bu, ya. Kemudian premi swadaya. Nah, kita di sini menariknya premi swadaya di sini 20% dibiayai oleh swadaya dari peternak, kemudian bantuan dari Kementan berupa premi sebesar Rp160.000. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, jika ingin mengikuti program ini, cukup membayarkan 1 ekor sapi sebesar Rp40.000 saja, dan akan dibiayai oleh negara sebesar Rp160.000, seperti itu. Kemudian ganti rugi kami berupa apa? Ganti rugi kami berupa ternak sapi atau kerbau mati akibat risiko dijamin dan juga masih dalam jangka waktu asuransi, ya, itu standar. Nah, untuk potong paksa kami ada penggantian sesuai dengan aturan Kementan. Kami berwenang untuk besaran ganti rugi sebesar 50% dari pertanggungan. Jika ada pertanyaan, kenapa hanya 50% dari harga pertanggungan? Karena kalau potong paksa, dagingnya ini masih dapat dibeli ya oleh pasar, ya, seperti itu. Sehingga prinsip dasar dari asuransi yaitu adalah indemnitas, Bu, atau Bapak Ibu sekalian. Jadi indemnitas adalah mengembalikan harga pertanggungan kembali ke sesaat sebelum terjadi kerugian, seperti itu. Jadi ketika sapi dia belum meninggal, belum mati, harganya 10 juta. Ketika dia sudah meninggal, kami akan kembalikan senilai harga sapi tersebut, yaitu 10 juta. Namun karena di sini adanya potong paksa, ada daging sapi yang bisa dijual, artinya di sini kami memberikan ganti rugi separuhnya, yaitu sebesar 50%. Kemudian juga deductible pencurian 30%. Apa itu deductible? Ya, untuk asuransi kami bisa berikan penjelasan seperti ini. Deductible adalah bagaimana risiko sendiri dari si peternak dalam hal menjaga sapi-sapinya, seperti itu. Jadi awareness itu, jadi kepedulian si peternak terhadap sapi-sapi yang dipeliharanya, bagaimana ketika mereka menutup kandang, apakah sudah dikunci dengan baik, apakah mereka melakukan pengawasan terhadap sapi-sapi yang berada di dalam kandang, seperti itu.
Karena ada beberapa pengalaman kami, singkat cerita di daerah Sumatera ya, itu terjadi pencurian sapi Bu, yaitu adalah pengerusakan kandang seperti itu. Nah kalau untuk adanya bukti kandang yang dirusak oleh oknum-oknum, itu bisa kami jamin Bu, sapi yang hilang tersebut terhadap pencurian. Namun apabila kita lihat kondisi kandang ternyata dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada bukti bahwa kandang tersebut dirusak dari luar, artinya di sini terjadi kemungkinan penggelapan. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan teman-teman peternak ketika memang sudah berada dalam program kami, khususnya untuk yang pencurian, mohon agar kandang dapat dikunci atau jadi jaga dengan baik, karena deductible pencurian sesuai dengan aturan Kementan ini cukup membuat nilai 30% ini lumayan loh, kalau dari 10 juta sekitar 3 juta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hanya mendapat penggantian sebesar 7 juta kalau misalkan sapinya hilang akibat pencurian, seperti itu. Nah, eee, sejak tahun 2019 kami sudah melakukan sistem informasi asuransi pertanian Bu ya. Jadi secara online teman-teman kelompok ternak ya, teman-teman kelompok ternak, teman-teman dinas, teman-teman juga dari Kementerian Pertanian ini bisa mengakses data baik itu dari segi penutupan, pendaftaran, ataupun dari skema klaim, ini bisa diakses secara online oleh Jasindo dan juga teman-teman dari Dinas Peternak dengan aplikasi yang dinamakan adalah SIAP, yaitu Sistem Informasi Asuransi Pertanian, seperti itu. Dan tentang penjelasan aplikasi ini akan kami jelaskan mungkin di lain waktu yang sekiranya lebih spesifik agar teman-teman juga bisa mendapatkan garis besar dari paparan Jasindo terkait asuransi komersil atau kerbau ini Bu ya. Nah, ini adalah mekanisme pendaftaran sampai dengan Kabupaten Siak. Yang pertama mungkin ini kita lebih kontennya adalah kepada teman-teman dinas peternakan ya Bu ya. Yang pertama ada upload pendaftaran, kemudian juga ada persetujuan Jasindo, kemudian setelah ada persetujuan Jasindo, ini semua by system Bu ya atau Bapak ya. Dari persetujuan Jasindo, maka ada pembayaran dari petugas peternakan premi 20%-nya, kemudian otomatis terbit polis. Nah, karena terbitnya by system, maka teman-teman Bapak Ibu sekalian ini tidak harus mendapatkan polis berupa fisik ya, hanya berupa PDF saja yang terbit dari sistem informasi asuransi pertanian tadi, dan ketika klaim pun teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa menunjukkan saja PDF tersebut kepada Jasindo ataupun kepada teman-teman dinas terkait untuk proses klaim selanjutnya, seperti itu ya. Untuk proses setelah terbit polis maka ada penerbitan DPD. Ya, penerbitan DPD ini gunanya adalah untuk download dan upload form 2. Oke. Dan upload form 2 ini untuk penagihan kami kepada Kementan terkait premi subsidi 80%-nya. Dan tadi Pak Didik sampaikan apakah untuk klaim di Jasindo terkait untuk program asuransi pertanian ini cukup sulit atau tidak? Sebenarnya sudah kami buat sesimpel mungkin Bu ya, apalagi tadi sudah saya sampaikan untuk proses penutupan pendaftaran maupun proses klaim kami sudah memiliki aplikasi tersendiri. Jadi proses klaim ini cukup lapor saja, tertanggung segera menghubungi dokter hewan, jika tidak ada maka hubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyelia dokter hewan. Kemudian lengkapi dokumen klaimnya ya, nanti akan dibantu oleh teman-teman dinas untuk mengupload dokumen tersebut di sistem kami atau di sistem informasi tadi ya, aplikasi online tadi. Kemudian dokter hewan melakukan analisa, ada beberapa form yang perlu diisi Bapak Ibu sekalian yang paling lambat 7 hari kerja. Karena kenapa 7 hari kerja? Karena ini berdasarkan dari pedoman umum ya yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, jadi bukan oleh Jasindo tapi juga oleh dari Kementerian Pertanian. Selamat-lambatnya 7 hari kerja sejak sapi tersebut menderita kerugian atau menderita mati karena sakit gitu ya. Nah, setelah dokumentasi tersebut sudah lengkap semua, kami paling lambat 14 hari kerja sejak form ditandatangani oleh tertanggung, oleh Poktan, dokter hewan, maka kami akan melakukan pembayaran klaim ya. Tapi mohon dipastikan agar rekening aktif. Beberapa kali kami melakukan pembayaran klaim ternyata rekening dari peternak ini atau dari kelompok ternak dia rekeningnya dorman ya atau tidak aktif sehingga beberapa proses pembayaran itu dia mental kembali lagi ke bank karena memang rekeningnya tidak aktif. Oke. Selanjutnya setelah proses semua selesai kami akan melakukan pembayaran klaim seperti itu dan dipastikan tadi nomor rekening tertanggung juga aktif.
Nah, dokumen pendukungnya apa saja? Yaitu adalah foto ya, foto bisa dipastikan foto open kamera yang sapinya terlihat jelas ada ear tag-nya ya Bu, dan ada beberapa sisi lah, minimal 3 atau 4 foto yang bisa memastikan bahwa sapi ini adalah sapi yang benar-benar terdaftar di Jasindo khususnya untuk asuransi ternak sapi. Kemudian ada visum dari dokter hewan, ada juga foto KTP untuk memastikan bahwa peternak yang mendaftar adalah peternak yang memiliki sapi tersebut. Nah, tadi saya jelaskan sedikit Bu ya, tentang skema hulu dan hilir tadi. Jadi kami kemarin sudah mengusulkan kepada Biro Perekonomian di Pemda DIY. Jadi BUMDes Bu ya. Jadi BUMDes yang berdiri di depan para peternak sebagai penjamin, dan BUMDes ini akan menginisiasi kredit kepada pihak perbankan dengan skema kredit per peternak adalah Rp25 juta, yaitu untuk pembelian 2 ekor sapi, itu sapi jantan dan juga sapi betina. Seperti itu. Dengan harapan ketika nanti sapi jantan dijual itu minimal bisa membiayai separuh dari utang kepada pihak perbankan. Seperti itu. Kemudian setelah anaknya atau lahir, ini bisa dibayarkan lagi kepada si pihak perbankan untuk proses pembayaran selanjutnya. Dan kami sarankan sekali adanya stakeholder lainnya, misalkan dari Fakultas Peternakan berdiri di sampingnya BUMDes ataupun bisa peternak untuk bisa memberikan edukasi bagaimana cara memelihara yang benar, memberikan pakan yang benar, kemudian juga bagaimana cara membudidaya yang baik sehingga sapi-sapi yang dipelihara oleh peternak ini dapat secara optimal tumbuh kembangnya jika memang sapi adalah sapi penggemukan atau misalkan sapi ini wajib bunting, bagaimana cara sapi tersebut bisa bunting dengan cepat, dengan lancar, tidak ada proses kendala satu hal apapun seperti itu. Dan inilah yang kami sedang tawarkan kepada Pemda DIY khususnya di Biro Perekonomian. Mungkin tadi usulan Pak Didi juga kurang lebih sama. Mungkin nanti sekiranya kita bisa berkolaborasi antara para pengusaha, contohnya Pak Insinyur Didi tadi, kemudian juga para kelompok ternak ya. Jadi memang sekarang ini yang sedang digaung-gaungkan adalah korporasi pertanian, Ibu. Jadi pertanian tidak hanya serta-merta bagaimana cara menanam, bagaimana cara panen, kemudian juga bagaimana cara memelihara sapi, ya memberi makan, kemudian ketika sudah besar dijual, tidak hanya seperti itu. Jadi sekarang kita berbicara tentang korporasi pertanian ya. Kemarin ya kami sedang sosialisasi tentang ada produk baru kami lagi Bu ya, namanya asuransi bawang merah, mungkin nanti akan launching, tapi kami sudah melihat bahwa animo petani atau peternak saat ini mereka sudah mindset-nya adalah profit ya. Kalau dulu mungkin orang berbicara tentang ternak atau tentang padi hanya berbicara bagaimana mereka bisa survival, bertahan dengan cara ketika panen mereka bisa jual, kemudian setelah mereka jual mereka ada sisa margin ya bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari selama digunakan selama 6 bulan ke depan misalkan seperti itu. Tapi dengan ada korporasi pertanian, bagaimana petani-petani peternak ini tidak hanya mendapatkan profit margin yang sedikit tadi, tapi bagaimana bisa mengoptimalkan, yaitu adanya stakeholder, misalkan di petani padi ya, ada stakeholder tentang bagaimana cara kita memilih bibit yang baik, bagaimana cara kita memilih pupuk yang baik, bagaimana cara kita melakukan proses penanaman yang baik. Sehingga yang tadinya panen misalkan hanya 7 ton, 8 ton, bisa jadi sampai 10, 14 ton. Sehingga margin yang didapatkan petani juga lebih besar. Kemudian kita bicara ternak, bagaimana kita, yang tadi saya sudah sampaikan, memberi pakan yang baik, budidaya yang baik, bagaimana agar sapi-sapi tersebut bisa lancar, baik dalam proses bunting atau misalkan siwapnya seperti apa, mekanismenya dari teman-teman Fakultas Peternakan, sehingga misalkan yang tadinya cuma dapat dalam satu musim hanya satu sapi satu pedet mungkin bisa 2 atau 3 pedet gitu. Jadi lebih optimal, lebih maksimal seperti itu. Kemudian juga sapi tersebut tahan sakit, kemudian sapi tersebut jika memang proses penggemukan bisa secara optimal penggemukannya sehingga ketika memang sudah saatnya masa jual maka sapi ini akan memiliki nilai harga jual yang jauh lebih tinggi ketimbang memang secara manual atau secara tradisional dikelola oleh masing-masing peternak. Oleh karena itu, kami membuka sekali peluang untuk bisa bekerja sama dengan para BUMDes, dengan para pengusaha, yang nanti kita akan melibatkan proses di perbankannya seperti apa. Dan saat ini ada 2 perbankan yang bisa menerima untuk produk asuransi pertanian ya di Bank Himbara, yaitu pertama adalah Bank BRI, kemudian yang kedua adalah Bank BNI.
Lalu bagaimana dengan bank swasta? Waktu saya di Banjarmasin, Bapak Ibu, ada satu bank swasta yang bisa membiayai asuransi pertanian, yaitu asuransi jagung, yaitu adalah Bank Artagraha. Namun Bank Artagraha lokasinya saat ini tidak ada di Yogyakarta, tapi di Semarang. Jadi titik berat kami saat ini adalah bagaimana kami bisa menyampaikan edukasi kepada teman-teman peternak, bagaimana cara teman-teman peternak ini sebenarnya bisa lebih memaksimalkan lagi profit yang bisa didapatkan dari pekerjaan teman-teman, yaitu sebagai petani atau peternak. Tidak hanya mendapatkan harga jual yang standar, tidak hanya apa ya bisa dibilang dalam 1 tahun misalkan pedetnya hanya 1 atau berapa, tapi juga bagaimana sapi tersebut bisa sehat dengan beberapa kerjasama antara stakeholder, dengan edukasi dari institusi pendidikan, kemudian juga dari pembiayaan perbankan sudah ada, kemudian juga ketika kita berbicara tentang gagal panen lah bisa dibilang peternak ya sapinya mati, kami sudah memiliki proteksi dari Jasindo sehingga berapapun nilai sapinya, ketika kita bicara komersil ya, berapapun nilai sapinya ini kan kami ganti sepenuhnya. Tapi kalau kita berbicara tentang asuransi usaha tani ternak sapi yang sifatnya subsidi, itu kami hanya mengganti sebesar Rp10 juta gitu. Jadi mungkin penjelasan juga di kami itu memang ada 2 skema Bu ya, asuransi usaha ternak sapi yang subsidi, kemudian yang kedua adalah asuransi usaha ternak sapi yang bersifat komersil. Nah, kalau yang komersil, harga sapi nilai berapapun bisa kami cover. Misalkan sapi limosin harga 50 juta, cuma dengan rate-nya adalah 4,75%. Apakah bisa digunakan dengan skema hulu dan hilir tadi? Bisa, sepanjang memang bisa dipastikan ada pihak penjamin yaitu adalah BUMDes yang bisa memberikan penjaminan kepada pihak perbankan apabila terjadi nanti misalkan gagal bayar kredit seperti itu. Nah, kami di posisi Jasindo akan tetap komitmen menjaga portofolio ternak Bapak Ibu sekalian. Ketika jadi klaim, maka kami gantikan sebesar harga yang sudah disepakati sebelumnya saat pendaftaran di Jasindo seperti itu. Jadi mungkin itu ya mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita akan masuk pada diskusi saja. Dan harapan kami tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian karena memang konsep pemerintah saat ini ya terutama untuk kredit kur ya kemarin kami juga bicara tentang kredit kur saat ini yang sangat menjadi bisa dibilang idola di sini adalah sektor pertanian Bapak Ibu, sektor pertanian dan peternakan. Karena pada saat pandemi Covid seperti ini hanya sektor pertanian dan peternakan yang tidak mengalami imbas yang signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya seperti perdagangan, seperti jasa. Mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi untuk pertanian dan peternakan justru ini menjadikan star racing lah bisa dibilang dalam pengucuran kredit, kemudian juga bagaimana kelancaran pembayaran kredit dari sektor pertanian dan peternakan seperti itu. Jadi walaupun sedang COVID seperti ini, teman-teman peternak jangan khawatir karena konsep pemerintah juga sangat serius sekali membantu teman-teman peternak bisa membudidayakan sapi di sini agar bisa apa? Agar bisa teman-teman sejahtera ya, sejahtera dan dengan tagline adalah korporasi pertanian seperti itu. Mungkin itu bisa saya sampaikan ya. Jika ada salah saya mohon maaf. Mungkin nanti kita akan bicara lebih lanjut di skema diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syahrian. Ya, apa yang menarik ya, jadi kalau tadi Jasindo menceritakan antara premi dan klaimnya itu besar klaimnya gitu ya Pak. Saya jadi bertanya-tanya kira-kira merugi enggak itu? Ini kalau rugi terus Iya. tidak ada Jasindo lagi untuk peternakan gimana itu Pak? Enggak. Jadi gini Bu, kami selaku badan usaha milik negara, kami memang ditargetkan untuk laba Bu ya. Cuma karena di sini adalah program subsidi, kami tidak melihat loss tersebut atau kerugian tersebut sebagai salah satu hal yang bisa bilang mengganggu roda perusahaan seperti itu. Kami memang memiliki alokasi tersendiri khususnya di bidang agrobisnis Bu seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, kami apalagi kami sudah holding Bu saat ini dengan Indonesia Financial Group ya. Jadi kami dengan total aset kami jauh lebih besar sekarang. Jadi tidak usah khawatir teman-teman peternak, silakan saja kalau misalkan ada yang sekiranya ingin diketahui lebih lanjut, monggo silakan. Gitu, Ya. Bu Fitri. Patut kita apresiasi ya ini itikad dan semangatnya Jasindo. Baik, mungkin karena kita tinggal 25 menit ini untuk diskusi, monggo teman-teman
dari peternak jika ingin menyampaikan pertanyaan pada Pak Didik maupun Pak Syahrian. Izin bertanya, Bu Fitri. Silakan, ini siapa? Mas Hakiki ya? Siapa tadi yang berbicara? Oh Halo? ya. Oke. Saya Ya, Bu. Mas Hakiki ya. Mas Hakiki, Bu. Oke, silakan Mas. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mudi Ansuri Hakiki. Saya Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Didik. Yang ingin pertanyaan saya yang pertama, sistem pemeliharaan seperti apa yang menurut Pak Didik ini efektif diterapkan di peternak skala kecil? Pertanyaan saya ini berkaca di teman-teman di daerah Jawa Timur, ini kan mayoritas kan juga peternak. Cuman kendalanya ketika menggunakan kandang intensif, mau nggak mau kan teman-teman harus menyediakan pakan dengan jumlah yang berlebih. Ketika ini diarahkan untuk program breeding, apakah ini juga menjanjikan kira-kira? Karena kita tahu kendala utama untuk program breeding ini, untuk kandang intensif ini adalah pakan. Sementara untuk breeding kan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Terus yang kedua, skema kemitraan seperti apa yang menurut Pak Didi ini menguntungkan peternak, kira-kira gitu. Karena beberapa teman-teman off-taker ini juga bersedia menjadi mitra kami dengan catatan pembekalan ataupun sapi awal itu disediakan mereka, dan nanti mereka nyerapnya ini dengan harga ini Pak, dengan harga belinya ini nanti timbangan gitu. Sementara mereka jual ke kita ini harga jogrok atau taksir harga gitu. Jadi sampai sekarang ini belum ketemu titik temunya di mana program kemitraan ini yang menguntungkan peternak gitu. Mohon dijawab ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin daripada nanti lupa Pak, monggo Pak Didi langsung bisa menanggapi. Ya, terima kasih Bu Fitri, Mas Hakiki. Saya kira pertanyaannya bagus sekali ya. Sistem yang bagaimana yang bisa diterapkan? Ya, memang untuk model breedlot ataupun model pembiakan di intensif itu memang tidak se-efektif dan tidak se-efisien seperti yang dilakukan di Australia ataupun di luar negeri yang menggunakan padang pengembalaan. Karena memang kalau di padang pengembalaan pakannya otomatis adalah gratis. Nah, sementara gratis dalam artian tidak seperti itu ya, tinggal ada biaya kita ngangon lah. Tapi memang mereka punya kelebihan, lahannya luas, kemudian pasture ataupun padang pengembalaannya itu juga terawat dengan rapi dan tertata dengan tanaman-tanaman yang memungkinkan secara nutrisi memenuhi kebutuhan daripada proses pembiakan. Dan itu luas sekali. Sementara di tempat kita, untuk yang padang pengembalaan itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau mau konsep yang sebenarnya, saya menyarankan memang kalau untuk budidaya yang lebih efisien memang harus dengan padang pengembalaan atau semi intensif, seperti kolaborasi sapi sawit maupun sapi perkebunan. Kita harus punya itu. Tapi Australia tidak pernah menang pada saat penggemukan, karena penggemukan dia biayanya selalu kalah dengan kita. Nah, ini yang paling penting. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengkolaborasikan? Memang pakan kita itu jadi mahal. Nah, oleh karena itu kita butuh sebetulnya di dalam proses pembiakan ini yang digunakan intensif itu memang harus tertata dengan baik, dan itu menggunakan pakan-pakan yang kalau pembiakan kan tidak terlalu seperti penggemukan. Tapi kita harus menggunakan dengan pakan-pakan yang memanfaatkan sumber daya yang ada di lokal, dan itu harus sustain, karena selama penggemukan aja kita butuh waktu 9-10 bulan. Tetapi sebetulnya kita tidak harus seperti yang di penggemukan, tapi harus disusun dengan pakan-pakan yang tersedia di sana yang memungkinkan untuk lebih murah. Nah, pada daerah-daerah yang intensif seperti itu, mau nggak mau harus punya bank pakan, harus punya.
saya menyarankan dalam bentuk bunker silo karena itu lebih memungkinkan. Kemarin memang ada diintroduksi dengan model silase dengan menggunakan dipres seperti di alat dengan di plastik yang luar biasa itu memang ya, tapi mahal harganya, jadi kurang lebih per kilonya jadi di atas 1.000 dan itu udah nggak efisien untuk itu. Nah, jadi kalau kita mau intensif, sistemnya apa? Ya memang harus memanfaatkan sumber daya lokal di sana, kemudian harus membangun bunker-bunker pakan di sana. Kemudian memang kita harus mencoba mengkolaborasikan antara perkawinan intensif dengan inseminasi maupun dengan perkawinan alam. Saya lebih cenderung beberapa memang perkawinan alam. Kenapa? Karena memang sapi, kalau kita menggunakan sapi lokal kita ya, kadang-kadang kita punya proses birahinya juga tidak bisa terdeteksi dengan baik, itu sebetulnya di kawin alam lebih memungkinkan. Kemudian apalagi yang harus dilakukan, kolaborasi, tetap harus kolaborasi, kita nggak bisa satu-satu gitu. Saya pernah waktu itu sampaikan, bisa saja kalau menggunakan tidak inseminasinya itu mungkin tidak terjangkau, bisa di dalam satu kawasan itu memang berkumpul, di situ ada memang pejantan yang akan digunakan bergantian, ada di situ, itu mungkin akan lebih efisien. Nah, kolaborasi berikutnya dengan feedlot yang ada di daerah sana, contohnya yang kemarin dilakukan di Jawa Timur itu kerjasama dengan salah satu anggota Gabus Pindo, yaitu PT Santore. Nah, saya mencoba kalau daerah-daerah seperti dekat feedlot itu, dia pembuntingannya kan nggak mudah. Pembuntingannya dilakukan di kolaborasi dengan feedlot, kemudian setelah bunting diberikan, kemudian pada waktu itu setelah melahirkan dia dilanjutkan, tapi sapi yang itu dikembalikan, diganti yang bunting lagi. Itu adalah contoh-contoh kolaborasi yang memungkinkan supaya petani tidak terlalu dibebani pada saat harus proses membuntingkan. Tetapi pakan itu mutlak harus ada inovasi pakan yang efisien. Karena breeding ini harus benar-benar pakan dengan jumlah yang waktunya panjang yang harus diefisienkan. Nah, ini yang perlu. Nah, kemudian tadi saya kira bagaimana teman-teman di perbankan dicoba memberikan, kalau budidaya memang harus diberikan kredit yang memang yang itu memang harus ada perlakuan subsidi dalam artian bunganya, ada grace period supaya mereka bisa ada kesempatan, jangan belum apa-apa sudah diminta untuk membayar. Itu saya kira pemerintah sudah ada sekarang, kalau di bawah 50 kalau nggak salah itu 0%. Atau yang kurnya itu kalau sudah lebih dari itu sudah dengan 6,2. Tetapi kalau budidaya harus memang ada grace period. Kita pada saat sudah menghasilkan anak, ada hasil baru mereka bayar itu pokoknya. Nah, sistem ini yang harus memang, jadi dari perbankannya harus memang mendukung kalau memang itu kalau itu budidaya. Yang kemudian yang ditakutkan kemarin apa? Pak, itu kalau mati bagaimana? Nah, inilah insurans harus bisa membantu di situ. Nah, semua biaya baik bunga maupun biaya asuransi dimasukkan di dalam struktur biayanya sehingga kita tahu anak yang baru lahir itu berapa. Nah, ini saya kira kalau saya boleh satu saat Pak Mas Hakiki, saya ada konsepnya untuk ini yang supaya lebih efisien, memang nggak bisa detail diterangkan di sini, tapi konsep itu ada supaya kita lebih efisien. Nah, ini jadi inovasi pakan dengan menggunakan sumber daya lokal, banyak hal yang harus kita lakukan, yang sustain harus disiapkan dari pengawetan sehingga pada saat musim paceklik harus ada, pembiayaan yang memang benar-benar itu bisa mensupport karena memang budidaya tidak harus dengan menggunakan komersil, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga memang ada satu kolaborasi dengan stakeholder seperti di feedlotters. Kemudian yang ketiga memang polanya harus berbeda. Jadi kita jangan paksakan kalau tidak ada inseminasi kita harus menggunakan kawin alam. Cari yang paling efisien. Kalau ada inseminasi memang harus disiapkan dengan infrastruktur kandang yang memungkinkan, tapi jangan yang mewah karena itu nanti di investasi. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan, bagaimana kita untuk yang di kerjasama kemitraan yang bagaimana? Nah, skema kemitraan itu yang saya tadi sampaikan, kita memang jangan kemitraan itu langsung dari budidaya itu memang sulit sekali. Saya minta dipotong-potong. Jadi bagian sampai kepada kemitraan dia itu sapi bunting sampai menghasilkan anakan, lepas sapi. Kemudian setelah itu ada yang kelompok lain yang akan membesarkan.
Kemudian yang lain adalah pada saat mereka ada penggemukan, dan itu prosesnya dipotong-potong sehingga lebih menguntungkan. Nah, kolaborasi ini penting. Nah, bagaimana penjualannya? Kalau pada saat lepas HP boleh dijogrok. Tapi pada saat kita jual bakalan, memang harus diintroduksi, mereka harus menggunakan dalam bentuk kilo, karena memang pada saat sudah mulai pembesaran nanti masuk ke dalam penggemukan, mereka perhitungannya adalah yield-nya adalah dari karkas yang dihasilkan, ADG yang dihasilkan. Nah, basic hitungan itu memang harus dengan bentuk kilogram. Tapi kalau dari anak yang lepas HP sampai itu boleh itu dijogrok. Tapi itu kita bisa hitung. Tapi kalau sudah mulai penggemukan, mereka harus jualnya harus ditimbang. Nah, karena kalau enggak kita nggak punya acuan dasar untuk menentukan itu. Nah, petani harus dilakukan proses diajarin bahwa memang satu saat harus pasti harus kiloan, karena itu yang paling bisa dilakukan pada saat sudah di proses yang mendekati masuk ke dalam downstream industri atau di bagian lini hulu yang paling akhir. Nah, skema-skema ini harus memang jangan dilangsungkan panjang gitu, pasti banknya nggak mau. Maka kalau kita potong-potong seperti gitu, dan kemudian masing-masing itu ada asuransinya, maka di situ pasti tidak terlalu panjang. Karena bank itu kalau terlalu panjang dia takut kalau terlalu panjang. Nah itu. Nah saya sudah sarankan untuk kur itu kan 3 kali. Setelah 3 kali itu harus dimulai dari ngajuin dari nol lagi. Padahal sebetulnya kalau contohnya pas bagian penggemukan, kalau 3 kali, maka dia penggemukan 90 hari, dalam waktu 1 tahun, itu cuma 3 kali setahun selesai. Nah, oleh karena itu kurnya harus dilihat sesuai dengan memang karakteristik dari usaha penggemukan ini. Nah, kalau memang itu hitungnya 3 kali, harapannya itu masing-masing dianggap dia 3 tahun. Padahal kalau yang bagian penggemukan cuma 3 kali, setelah 1 tahun sudah selesai. Akhirnya dia harus mengajukan lagi. Sementara di dalam usaha ini kalau kosong, kemudian kita ngajuin butuh waktu lagi, maka itu akhirnya ada time lag ini yang akhirnya nggak efisien. Nah ini yang memang kurnya harus ada dimodifikasi. Saya sudah sampaikan itu ke dalam perbankan. Jadi kurnya jangan rigid ditelan mentah seperti itu, karena nanti tidak applicable pada saat dilakukan di lapangan. Ada yang 1 tahun selesai karena sudah 3 kali operasional, tapi ada yang 3 tahun. Nah ini kan karena memang operasionalnya lama. Nah ini harus saya kira harus ada modifikasi. Program itu mungkin ada turunan-turunan yang memungkinkan sesuai dengan karakteristik daripada di pembiakan kita. Ini yang kita harus influence terus, masukan-masukan seperti ini. Saya kira itu Mas Hakiki nanti Bu Fitri bisa kasih HP saya maupun WA saya bisa komunikasi lebih detail tentang konsep-konsep tentang bagaimana sistem pemeliharaan budidaya yang intensif itu. Saya bisa bantu itu. Terima kasih Bu Fitri. Iya, terima kasih Pak Didik. Semoga Mas Hakiki dapat tambahan ini ya, pencerahan. Ini di chat ada dari Mas Novan, Pak Novan, Mas Novan dari Subang. Ini ditujukan ke siapa? Maksudnya ke Pak Didik atau Pak Syahrian. Intinya tentang memilih kriteria mitra yang baik agar semua aman, nyaman gitu. Nah, mungkin bisa dua-duanya sih ya. Mungkin Pak Didik kalau bermitra itu milih yang seperti apa itu. Kemudian Pak Syahrian kalau memilih apa nasabah yang seperti apa. Pak izin Pak mitra ya. Jadi gini, kalau kita bermitra ya pasti pertama kali kita mesti melihat orang itu memang punya passion di situ enggak. Jadi kalau memang orang kalau punya passion di situ, peternak ya memang itu harus kita perlu tumbuhkan. Karena kalau nggak punya passion di situ dipaksain gimana ya kayak proyek tadi, seakan-akan habis selesai hilang, dia nggak punya. Jadi punya memang passion di situ. Kemudian usahanya mesti jelas. Nah kita harus create usahanya jelas. Kalau usahanya nggak jelas, itu ya gimana kita bisa bermitra. Tapi bukan berarti kita harus ciptakan memang. Kemudian organisasinya jelas. Kalau nggak punya organisasi yang jelas, saya kira Jasindo maupun teman-teman perbankan nggak berani itu. Saya pun juga nggak mau kalau nggak jelas organisasinya. Siapa dia, passionnya bagaimana, organisasinya jelas. Nah kemudian lokasinya, saya tidak mau memaksakan kalau memang itu sumber daya pendukungnya nggak ada. Jadi jangan dipaksakan kalau sumber daya pendukungnya nggak mampu di situ, ya jangan dipaksakan di situ. Pasti nggak efisien. Itu tadi di situ. Kalau kita bicara peternakan, apa saja sih sumber daya pendukungnya, akses daripada
jangkauan tempatnya memungkinkan mudah, kemudian juga di situ ada di lingkungan sumber daya pakannya memungkinkan, sumber airnya memungkinkan, secara teknis harus dipenuhi lah. Akses pasarnya juga ada, ini harus dihitungkan. Tapi kalau daerah tandus yang nggak memungkinkan, ya nggak harus sapi, mungkin yang lain. Tapi bisa di-create, tapi itu jangkanya panjang. Kemudian yang berikutnya, mereka mempunyai satu administrasi yang jelas. Kalau kita belum ada, tetap harus disiapkan administrasinya. Karena pada saat kita bermitra, satu-satunya yang harus bisa digunakan untuk saling tidak curiga itu kalau recording dan administrasinya itu jelas. Ini yang harus disiapkan beberapa itu mitra itu, dan itu mesti aman semua. Pasti bisa aman, termasuk bank itu pasti seperti gitu. Tapi jangan berkecil hati, saya memulai kok syaratnya enggak. Kita harus meng-create bareng-bareng, menyiapkan tadi itu supaya akhirnya persyaratan-persyaratan itu kita bisa siapkan pada saat kita bekerja sama. Kemudian di situ memang ada aturan-aturan yang kita sudah sepakati bersama. Karena kalau bermitra berarti harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini harus dituangkan dalam satu bentuk kesepakatan yang resmi, kita tanda tangani bareng-bareng. Itu Bu Fitri. Ya Pak Didi, satu lagi ini ada dari bentar, ini di WA sih ya. Pak Nurrohim ya. Nah, ini mungkin kesulitan mendapatkan sapi bakalan atau pedet untuk dipelihara ya di Bangka itu, kalau kalau menurut Pak Didi itu ya, menghubungkan antar daerah itu. Kalau Pak Didi sama Pak Nurrohim ya Lampung dan Bangka masih jauh juga gitu ya. Gimana tuh Pak Didi? Misalnya dari Kalimantan, ini masalah-masalah ini kan sebenarnya sudah ada ya. Ya, memang itu yang jadi kelemahan kita, mobilitas daripada itu tadi yang saya katakan, kita sapi lokal itu jaraknya berjauhan, maka di padat-padat penduduk malah itu ternyata banyak dilakukan, banyak ada sapinya. Nah, saya menyampaikan kepada pemerintah, sebenarnya program 1000 desa sapi itu bagus. Cuman memang harus ditata sedemikian rupa, siapa yang mendapatkan program 1000 desa sapi itu harus memang orang-orang yang memang ya punya passion tadi, dan memang daya dukungnya lahan juga oke. Ini saya kira memang apapun yang terjadi, memang kita kurang saat ini tuh bakalan. Semua orang pengennya penggemuan, nggak ada yang mau budidaya. Sehingga seakan-akan usaha sapi ini berhenti hanya sampai di penggemuan saja. Oleh karena itu harus ada program kolaborasi tadi. Saya kemarin itu saya sampaikan harus ada kolaborasi budidaya dan penggemuan. Gimana itu maksudnya? Yang budidaya memang nanti menghasilkan anak, sementara biayanya budidaya itu banyak, itu harus dikasih di sapi dengan penggemukan, karena penggemukan itu rutin cuma 4 bulan sehingga bisa subsidi silang di biayanya. Nah, bagaimana bakalannya? Nah, kita perlu, saya kemarin itu minta harus diinventarisasi. Bangka maupun itu, kemarin ngambil dari saya beberapa bakalan. Itu ada anakan-anakan itu saya tawarkan. Itu ada beberapa kemarin jumlahnya cukup lumayan banyak yang ada di feedlot. Dan itu memang kendalanya di mana? Kemarin saya minta kalau memang daerahnya panjang, kapal kita yang punya yang namanya kapal apa itu? Camara, itu kan ikutnya tol laut itu. Jadi hanya jurusannya kan sudah jelas Jawa di NTT, NTB ke Jawa Timur sampai ke jaraknya jelas. Apa jalurnya itu. Nah, saya minta itu bisa menjadi kapal yang bisa keliling di daerah-daerah itu sehingga tidak hanya melulu dari NTB ke situ habis lama-lama. Jadi dari bisa belok ke Lampung ke sana, karena kalau kita mau menggunakan Camara, kita punya 3 itu kalau nggak salah. Nah, ini harus dimanfaatkan. Sumber-sumber produsen provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah bisa di-collecting, bisa digunakan, dikirim ke sana menggunakan kapal yang memang tol lautnya harus komunikasi dengan Departemen Perhubungan supaya bisa masuk ke daerah itu. Tapi kalau Bangka dan itu, saya kalau nggak banyak, saya bisa menolong sapi-sapi saya yang anakan di sini, saya bisa kasih. Siap, terima kasih Pak. Ini Pak, tadi sangat tertarik dengan apa yang dijelaskan Bapak tentang ini Pak, tadi kan masalah bakalan. Kita di sini memang ada juga petani-petani kita yang di sini maunya ke budidaya atau di pengembangan Pak.
Pengembangan sapi BX yang di sini memang kurang maksimal, mungkin masalah teknologi mungkin insya Allah. Jadi bagaimana caranya biar peternak-peternak yang ada di Bangka Belitung itu lebih maju lagi, karena potensi sumber daya alam di Bangka Belitung ini sangat luar biasa, Pak. Di situ memang belum ada yang menjembatani kami petani ke perusahaan-perusahaan besar. Contohnya yang perusahaan yang Bapak bina. Terima kasih, Pak. Bu, nyela sebentar, minta maaf Bu Fitri, Bu Moderator. Pak Nur Rohim, nanti Ya, siap. Gini aja, kalau mau belajar datang ke tempat saya, nanti diajarin beberapa orang. Semalam di tempat saya berapa 2 hari 3 hari, nanti belajar bareng-bareng, nanti bisa ditularkan ke sana. Satu saat saya main ke sana. Saya mau informasi sapi saya masuk ke sana, Pak, untuk yang siap potong. Oh, itu ya. Di daerah mana, Pak ya? Kalau boleh tahu. Bangka, kemudian di sebagian masuk ke daerah, nanti rumah pangling saya kasih tahu. Alamat saya di Bu Fitri pasti ada. Main aja ke sini, nanti belajar bareng-bareng nanti untuk teman-teman di sana. Ya. Oke, siap Pak. Nanti diajak bakso sama Pak Didi. Ya, betul. Tadi Pak Syahrian, tadi ada pertanyaan mungkin ya relevan juga ya. Kalau memilih mitra, misalnya peternak itu bagaimana Pak, yang dari Mas Novan ya tadi? Ya, mohon izin jawab ya. Tadi mungkin sudah dipaparkan juga oleh Pak Didi ya untuk lengkapnya. Cuma ini kalau pertanyaannya saya lihat ada 2 versi nih Bu. Kami dari versi mitra peternak atau dari versinya memang investor Bu ya, atau off taker seperti itu. Mungkin saya jelaskan dari sisi off taker dulu Bu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sebagai off taker ya ingin mencari mitra, utamakan memang mitra di sini adalah mitra yang memang sudah berkesinambungan memiliki usaha ternak sapi Bu, itu yang pertama. Jadi bisa dipastikan ketika memang off taker ini memberikan suatu penjaminan kepada perbankan untuk apapun itu bentuknya, entah mekanisme bantuan kredit ya dari perbankan ataupun mekanisme bantuan pakan atau lainnya. Artinya memang bisa dipastikan kucuran bantuan ini dipastikan memang orang-orang yang sudah berkesinambungan memiliki usaha ternak sapi, itu yang pertama Bu. Kemudian kalau kita dari sisi peternak yang bisa dipastikan. Halo. Jadi pada dasarnya off taker ini beranggapan akan atau berdalih akan membeli sapi-sapi dengan harga pasar. Cuma agar dapat dipastikan bagaimana skema MOU yang dapat menguntungkan dua belah pihak Bu, baik dari sisi off taker maupun peternak. Jangan sampai ketika nanti MOU terdapat pasal-pasal yang sekiranya ketika sudah bekerja sama ternyata baru sadar itu adalah pasal yang merugikan. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan sekali isi perjanjian MOU tersebut seperti apa. Ya, jadi kurang lebih sih itu aja Bu dari sisi kami. Dan kalau dari Jasindo memilih mitra, sepanjang memang mitra kami ini atau nasabah kami ini memang memiliki ternak sapi yang sudah memiliki kategori yang dapat dimasukkan ke dalam kategori subsidi, kami akan selalu welcome Bu. Apapun itu, siapapun itu, akan selalu welcome menerima, dan kami juga akan melakukan sekiranya memang sapinya cukup banyak, izin kami nanti mungkin akan survei untuk melihat kondisi sapi seperti apa. Gitu aja sih Bu, kurang lebih Bu. Ya. Fitri. Asesmennya ya cukup banyak ya Pak, termasuk tadi kalau pembuktian mati, kemudian sakit, itu saya kira kan beda sekali dengan pertanian mungkin ya. Ya, baik Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah 11:30 dan masih ada postes yang harus dikerjakan oleh peserta. Saya mungkin menyimpulkan dari diskusi dengan Pak Didik dan Pak Syahrian ini ya. Jadi memang utamanya untuk berkelanjutan ini kita ya harus efisien ya, optimasi efisien. Kemudian networking itu penting. Tadi kayak Pak Nur Rohim, Mas Hakiki kan Pak Didik bersedia untuk sharing, mengajari untuk itu kan salah satu bentuk networking ya. Dengan kita ikut acara ini kita menjadi ternetwork gitu ya. Kemudian saya juga setuju dengan Pak Didik kalau ke depan itu memang mental itu yang juga kita harus benahi. Terima kasih sekali kami ucapkan untuk Pak Didi yang telah membagi ilmunya, juga Pak Syahrian yang telah membagi ilmu dan tips-tips untuk kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam
mandu acara ini. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak mengisi post-test ya Bapak Ibu, masih semangat. Makasih Pak Didik ya, Pak Syahrian. Ya, izin pamit ya. Makasih Pak Didik semuanya. Teman-teman semua ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya. Waalaikumsalam.